Pada zaman dahulu, di tanah Parahyangan Jawa Barat, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang baginda raja yang ditemani oleh seorang ratu yang hanya memiliki seorang putri. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi yang terkenal dengan kecantikan dan juga kecerdasannya. Namun, ia juga terkenal dengan sifat manjanya. Di suatu pagi, pada saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa tidak enak badan. Ia secara tidak sengaja menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Ya ampun, pintalan itu lagi-lagi terjatuh. Aku bersumpah, apabila ada seorang yang membawakan pintalan benang itu padaku, apabila dia laki-laki, akan kujadikan ia suamiku. Apabila ia seorang perempuan, maka akan kujadikan dia saudaraku. Beberapa saat setelah sumpah tersebut diikrarkan, tiba-tiba datanglah seekor anjing kerajaan yang sakti bernama Tumang. Ini milikmu, Tuan Putri. Hah? Kamu, Tumang, yang mengambil pintalan benang itu untukku? Berarti kamu yang akan menjadi suamiku. Bagaimanapun, Dayang Sumbi tidak bisa melanggar sumpahnya. Dayang Sumbi pun menikah dengan Tumang. Hasil pernikahan Dayang Sumbi dan Tumang dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Anak tersebut tumbuh dan berkembang layaknya seperti seorang anak laki-laki pada umumnya. Anak laki-laki ini dinamakan Sang Kuryang. Beberapa tahun kemudian, Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang pintar berburu dan cerdas. Keseharian Sang Kuryang selalu ditemani oleh Tumang yang selama ini dia ketahui hanyalah seekor anjing biasa yang selalu setia menemaninya, bukanlah sebagai ayah kandungnya. Sang Kuryang? Iya, Bu. Ibu saat ini sangat ingin memakan hati rusa. Bisakah ke hutan untuk berburu rusa dan ajaklah si Tumang bersamamu? Baiklah, Ibu. Sang Kuryang akan berburu rusa yang besar untuk Ibu. Sang Kuryang pun pergi ke hutan ditemani Tumang. Sayangnya, sampai hari gelap, dia tidak mendapatkan hasil buruan satupun. Karena kesal tidak mendapatkan buruan, akhirnya Sang Kuryang gelap mata untuk membunuh Tumang. Ibu, ini hati rusa yang besar hasil buruanku. Terima kasih banyak anakku, kau sangat piawai sekali dalam berburu. Beberapa saat setelah makan selesai, Dayang Sumbi teringat akan si Tumang. Di mana si Tumang? Kenapa ia belum pulang juga? Sang Kuryang, kemarilah nak. Iya, ada apa, Bu? Kau tahu di mana si Tumang? Kenapa ia belum pulang juga? Maafkan Sang Kuryang, Bu. Tumang telah mati di tanganku. Hati rusa yang Ibu makan bukanlah hati rusa sebenarnya, tapi itu adalah hati si Tumang. Apa? Jadi yang kau suguhkan hati rusa pada ibumu adalah hati si Tumang? Dayang Sumbi tidak bisa menahan amarahnya. Ampun, Bu. Maafkan Sang Kuryangmu. Dia adalah ayahmu. Dasar kau anak durhaka. Pergi dari sini. Dewata Agung, ampunilah aku. Sang Kuryang pun pergi meninggalkan rumah.
Waktu pun berlalu. Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda tampan, sakti dan disegani. Suatu hari ia berburu di hutan. Alangkah terkejutnya dia saat bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Hah? Siapa gadis itu? Wajahnya sangat cantik rupawan. Hai gadis cantik, kamu asli penduduk desa ini? Ya, saya asli penduduk desa sini. Kamu sangat cantik. Maukah kamu menjadi istriku? Baiklah. Aku bersedia menjadi istrimu, wahai pemuda tampan. Suatu ketika, Sang Kuryang meminta tolong untuk merapikan ikat kepalanya kepada wanita cantik itu. Dayang Sumbi kaget melihat di kepala Sang Kuryang terdapat bekas luka yang sama percis seperti bekas luka anaknya dulu. Mengapa di kepalamu terdapat bekas luka? Luka apakah itu? Dulu aku pernah dipukul oleh ibuku karena aku telah membunuh anjing kesayangannya, Tumang. Dewata Agung, kau adalah Sang Kuryang anakku. Dayang Sumbi pun segera mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya dengan Sang Kuryang. Wahai pemuda, apakah kamu benar ingin mempersuntingku? Tentu benar gadis cantik, tekadku sudah bulat. Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu, tapi dengan syarat. Apakah syarat yang kau pinta? Aku ingin engkau membuat sebuah benua yang besar dan sebuah bahtera besar. Tapi semua itu harus selesai sebelum fajar tiba. Baiklah, akan kuwujudkan semua permintaanmu. Sang Kuryang mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Dia mengundang jin-jin untuk membantunya. Kesaktiannya ini ia dapatkan dari Rama Guru yang melatihnya dari kecil saat diusir dari rumah oleh Dayang Sumbi. Sedikit lagi bendungan ini akan segera selesai dan tinggal ku kerjakan perahu besarnya. Aku pasti bisa melakukannya. Dayang Sumbi mulai gelisah sebab pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai padahal fajar masih lama muncul. Dewata Agung, bagaimana mungkin aku menikah dengan anakku sendiri? Tolonglah percepat fajar terbit, agar semua jin-jin itu pergi dan tidak ada yang membantu Sang Kuryang untuk menyelesaikan perahu besar itu sebelum terbit fajar tiba. Hah? Sudah pagi, padahal perahu yang aku buat belum selesai. Sial, tidak mungkin. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana mungkin aku menikah dengan anakku sendiri, Sang Kuryang? Aku ini ibu kandungmu, Dayang Sumbi. Tidak mungkin. Aku tidak percaya semua perkataan. Tidak mungkin. Sang Kuryang menendang perahu buatannya hingga terlempar jauh dengan posisi terbalik. Dan Sang Kuryang tidak sengaja terpeleset ke bendungan yang ia buat. Akhirnya, Sang Kuryang jatuh dan tidak bisa diselamatkan. Perahu itu jatuh dengan posisi terbalik dan berubah menjadi gunung yang hingga sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Tangkuban Perahu.
누군간 잘 알겠지 내 괴로운 마음을 앞에 서선 궤도 못 찾는 내 꾀꼬리 같은 혼자 날아다녀 어둠 속도 외로운 밤을 혼자 날아다녀 어둠 속도 괴로운 마음을 왜 몰라주는 건데 아무리 작은 나란 존재라도 짓밟지 말고 나와 같이 감고 던진 너의 그 말과 행동들이 나를 무너뜨려 한 구석으로 몰아 넌 아니라고 말하지만 비웃음 뒤에 숨어 나를 찾지 마 깊이 가득 차버